Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dr. Yosi Tamara, SPOG. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tata laksana medis asuhan pasca keguguran tentang manajemen nyeri dan antibiotika profilaksis. Dalam materi kali ini, peserta didik diharapkan mampu melakukan tata laksana medis asuhan pasca keguguran. Peserta juga diharapkan mampu untuk menjelaskan manajemen nyeri pada asuhan pasca keguguran, baik dengan metode non-farmakologis maupun dengan metode farmakologis, serta peserta juga diharapkan mampu untuk memberikan antibiotika profilaksis sebelum tindakan aspirasi vakum manual. Berikut adalah materi pokok dan submateri pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah manajemen nyeri pada tata laksana medis, medikamentosa dan operatif, baik metode non-farmakologis maupun metode farmakologis, termasuk di dalamnya adalah blok paraservikal. Yang kedua adalah memberikan antibiotika profilaksis dengan doksisiklin, azitromisin, atau metronidazol. Tindakan evakuasi sisa hasil konsepsi dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan pada pasien oleh karena nyeri yang ditimbulkan. Bisa karena nyeri akibat dilatasi pada serviks, kram uterus akibat manipulasi tindakan. Namun, rasa nyeri ini pun juga dapat diakibatkan karena pasien merasa cemas, tidak nyaman, yang akan memperlambat prosedur dan dapat mengganggu perawatan pasien. Oleh karena itu, semua pasien yang datang pada layanan asuhan pasca keguguran harus ditawarkan dan diberikan manajemen nyeri tanpa penundaan. Sebelum melakukan prosedur, penyedia layanan kesehatan harus membuat rencana manajemen nyeri dengan pasien. Karena respon, intensitas, dan sensitivitas nyeri yang dialami oleh setiap pasien akan berbeda-beda. Petugas juga perlu menilai kebutuhan dan keinginan pasien, riwayat kesehatan pasien, status fisik dan psikologis pasien, dilatasi serviks, prosedur yang akan dijalankan, nyeri yang sudah ada, dan sumber daya yang tersedia. Metode non-farmakologis dapat mengurangi kecemasan dan persepsi rasa sakit pasien. Metode non-farmakologis yang dapat dilakukan dalam layanan asuhan pasca keguguran diantaranya adalah kita perlu melakukan penjelasan lengkap mengenai tata laksana yang akan dilakukan, berikan interaksi dan komunikasi yang sopan dan ramah. Tawarkan kepada pasien untuk mendapatkan dukungan dari orang terdekat selama tindakan. Dengan kata lain, apakah pasien perlu ditemani oleh orang terdekatnya? Lakukan teknik yang lembut dan sopan, berikan lingkungan yang bersih, privasi yang terjaga, dan staf yang selalu mendukung. Di samping metode non-farmakologis, metode farmakologis juga perlu dipertimbangkan untuk diberikan sebagai manajemen nyeri. Premedikasi dengan analgesik NSAID seperti ibuprofen telah ditunjukkan dalam uji klinis untuk mengurangi nyeri pra dan pasca prosedur. Selain itu, premedikasi dengan pemberian obat anti-ansietas oral seperti diazepam mungkin bermanfaat bagi beberapa pasien, tetapi bukti uji klinis tidak mendukung untuk digunakan secara rutin. Anestesi umum menggunakan kombinasi obat intravena seperti fentanyl dan midazolam sangat efektif untuk mengendalikan rasa nyeri dan meningkatkan kepuasan terhadap prosedur aspirasi vakum. Namun, perlu diperhatikan bahwa tindakan anestesi ini akan meningkatkan biaya, kompleksitas, dan risiko dari prosedur aspirasi vakum. Karena akan meningkatkan kebutuhan fasilitas dan peralatan untuk pemantauan,
sehingga anestesi umum tidak direkomendasikan untuk digunakan secara rutin pada layanan prosedur aspirasi vakum manual. Metode farmakologis yang direkomendasikan untuk manajemen nyeri adalah kombinasi blok paraservikal dengan NSAID. Blok paraservikal dengan dosis maksimal 10 ml lidocaine 2% diberikan 3 menit sebelum dilatasi serviks untuk mengurangi nyeri saat prosedur dilakukan. Blok paraservikal dilakukan dengan menyuntikkan lidocaine dengan kedalaman 3 cm pada lipatan cervicovaginal junction di arah jam 4 dan di arah jam 8 bila menggunakan lidocaine 2% atau di arah jam 2, jam 4, jam 8, dan jam 10 bila menggunakan lidocaine 1%. Anestesi ini dapat memberikan efek anestesi lokal yang lebih efektif dibandingkan bila kita menyuntikkan secara superficial. Gunakan dosis terkecil lidocaine yang masih efektif untuk memberikan efek anti nyeri. Efek samping yang ditimbulkan dari blok paraservikal ini adalah adanya rasa kesemutan di mulut, rasa tinnitus atau berdeging di telinga, rasa logam atau metallic taste, pusing, denyut nadi yang irreguler atau denyut nadi dapat melambat. Tidak dianjurkan untuk mengencerkan lidocaine dengan dosis total lidocaine adalah 4,6 mg per kilogram berat badan atau 200 mg. Selain manajemen nyeri, antibiotika profilaksis juga dianjurkan perlu diberikan sebelum prosedur aspirasi vakum manual. Namun, dosis terapeutik antibiotik tidak diperlukan jika tidak ada indikasi atau kita tidak menemukan adanya tanda-tanda infeksi. Awasi pasien pasca pemberian obat untuk mengetahui apakah ada intoleransi obat ataupun ada reaksi alergi. Jika pasien berisiko tinggi mengalami infeksi menular seksual, perlu dilakukan screening untuk infeksi menular seksual. Beberapa asosiasi kesehatan dunia seperti WHO, Society of Family Planning, ACOG, dan RCOG merekomendasikan antibiotika profilaksis untuk semua perempuan yang menjalani aspirasi vakum manual. Antibiotika profilaksis yang dapat diberikan diantaranya adalah golongan nitroimidazol seperti metronidazol 500 mg per oral, golongan tetrasiklin seperti doxycycline 200 mg per oral atau azitromisin 500 mg per oral. Antibiotik ini kita berikan 1 dosis sebelum prosedur aspirasi vakum manual dilakukan. Risiko infeksi sebelum penggunaan antibiotika profilaksis cukup rendah, sekitar 0,8 sampai dengan 1,6%. Meta-analisis Cochrane dari 19 RCT menunjukkan bahwa penggunaan antibiotika profilaksis pada saat aspirasi vakum manual untuk induced abortion sebelum 13 minggu secara bermakna akan menurunkan risiko infeksi. Namun, risiko infeksi keseluruhan untuk prosedur aspirasi vakum manual sangat rendah, sehingga jika antibiotika tidak tersedia, maka tidak perlu membuat tindakan juga menjadi tertunda. Demikian video materi tentang manajemen nyeri dan antibiotika profilaksis pada tata laksana medis asuhan pasca keguguran. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam praktek sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.